Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya itu Sandi, cuma seringnya pada panggil Om RT. Saya mau sedikit cerita tentang perjalanan saya menjadi YouTuber. Ya, sebetulnya bukan YouTuber sih, kalau YouTuber tuh subscribe-nya yang udah banyak. Tetapi saya ingin berbagi apa yang saya rasakan dalam perjalanan 3 bulan pertama menjadi YouTuber ini. Jadi awal saya memposting video itu karena saya menjadi ketua pendanaan pembangunan masjid di kompleks saya. Jadi waktu itu mungkin dengan mengoptimalkan medsos itu kita bisa lebih mudah mendapatkan pendanaan. Tapi semuanya emang perlu perjuangan. Pertama kali saya mengupload video ke YouTube adalah saat pembangunan masjid berjalan. Awalnya sih basic saya adalah makanan. Saya buka catering. Sebelumnya saya kerja di salah satu media kuliner terbesar se-Indonesia, yaitu Sedap Sekejap. Waktu itu majalah dan tabloidnya Saji. Cuma saya memutuskan resign. Saya ingin berusaha lebih baik dengan wira swasta. Berjalan catering saya, tapi akibat corona dan COVID-19 ini, dari segi anggaran, dari segi ekonomi cukup membuat pusing. Sebelumnya saya sering nonton YouTube dan emang udah keseharian, mungkin baik saya, istri ataupun anak itu emang sudah jarang nonton TV tapi nontonnya YouTube. Dari situ karena lockdown PSBB, lockdown corona ini, saya mencoba untuk membuat video-video. Nggak kepikiran mau menjadi YouTuber, bukan YouTuber bahasanya sih, mau apa ya, mengekspresikan apa yang terfikir di benak saya. Banyak literatur YouTuber yang saya serap ilmu-ilmunya, dan yang paling sangat saya senang adalah Mas Baim, karena beliau adalah menjadi diri sendiri, natural, tidak settingan, sering membantu banyak orang, ingin ada manfaatnya. Sama Mas aja sini ya, ayo ngomong dulu ya. Nah ya, jangan di sini ya. Ya Mas aja. Ya makasih ya. Ya, dilanjut ya. Maaf. Sering saya dan hampir tiap hari ya menonton YouTube lah. Saya sukain Mas Baim karena sepertinya Mas Baim itu seperti saya ingin jadi diri saya sendiri, membantu banyak orang, manfaatnya banyak bagi orang. Kasih juga dari Mas Hasan CR11, walaupun mungkin dari segi usia Mas Hasan itu lebih
muda dari saya, tapi perjuangan beliau dan perjuangannya sangat ya perlu perjuangan. Tapi yang membuat saya terharu adalah ketika Mas Hasan bisa menghajikan atau mengumrohkan kedua orang tuanya. Bagi saya itu adalah sesuatu lah. Dan masih banyak lagi seperti YouTuber YouTube. Siapa sih yang nggak kenal Mas Atta Halilintar dan semua keluarganya. Saya kebetulan anak saya juga subscribernya mereka termasuk saya. Jadi sesuatu yang punya inspirasi seperti Mas Baim sama Mas Ari Ginanjar, beliau semuanya penuh perjuangan. Begitu banyak perjuangan yang seperti yang Mas Baim kerjakan. Waktu itu beliau buat video menjadi orang gila. Menjadi orang gila itu tidak mudah. Itu adalah pengorbanan totalitas. Sama Pak Ari Ginanjar waktu itu tidak mudah karena apa? Ya, dianya seorang artis, tapi begitulah Mas Baim jadi dirinya sendiri. Dari situ saya terpikir coba saya mau menjadi YouTuber dan saya menargetkan dalam jangka 1 tahun. Mudah-mudahan harapan saya itu akan menghasilkan sesuatu. Mulai produksi pelan-pelan video dari ibu-ibu komplek yang minta tolong untuk divideoin kegiatan sosialnya, dari taman mulai belajar lihat YouTube lain seperti Mbak Adrina Khairunisa itu ya, beliau memberikan ilmunya bahwa setelah itunya kita setting seperti ini. Ada juga Mas Gondrong Ngababan, beliaunya sederhana, natural. Salah satu pesan yang saya ingat dari beliau adalah bahwa namanya YouTuber itu adalah seperti kita menanam pohon, terus kita siram, terus kita kasih pupuk, terus kita coba untuk lebih baik lagi, belajar lagi. Saya juga belajar masalah goal, yaitu tentang gimana cara untuk menghasilkan konten video yang lebih bagus, membuat gambarnya lebih bagus. Tapi kan semuanya keterbatasan ya. Kalau yang punya modal banyak itu tinggal beli gitu kan. Tapi ya kita diberikan kemampuan untuk kreatif, ya saya coba untuk berusaha kreatif. Ya contohnya ini nih. Saya bikin gimbal itu dari peralon, karena di rumah tuh ada peralon, saya coba. Tapi ya alhamdulillah, walaupun tidak dengan gimbal yang mahal-mahal, ya ada perbaikan lah. Nah, semacam ini saya bikin holder handphone. Kalau kita beli holder handphone kan harus satu sama tripod dan itu mahal. Ya udah, saya berusaha bikin holder ini ya pakai karet, pakai peralon, tapi ya itulah perjuangan menjadi berusaha menjadi kreatif. Makanya awal YouTube saya itu adalah Elsa Food, karena basic saya makanan, tapi belum saya konsentrasi di situ karena itu perlu modal kan. Jadi belanja itu perlu modal.
semuanya perlu modal nyiapin gitu. Akhirnya saya isi video-video saya dengan sesuatu yang bisa saya kerjakan dulu. Nah, saya tuh suka nyanyi juga, cuma saya nggak punya mic yang baik, nggak punya tempat studio yang baik. Jadi ya saya gunakan aplikasi konten seperti Smule, seperti Star Maker, enggak, tapi ya saya lakukan aja. Ya saya kadang duet dengan Mas Enji, Caknan, dan Cakrahkan, ya nyanyiin lagunya Mas Didi Kempot. Banyak inspirasi di YouTube. Bahwa YouTube itu juga sebetulnya pelajaran hidup kita, seperti channelnya Mbak Yuni and Family. Mbak Yuni Family itu saya lihat beliaunya sederhana, natural, tapi subscribernya luar biasa. Sambil ngomong, Pak, orang Jawa bilang ngomong anaknya menghasilkan sesuatu. Ya alhamdulillah bahwa jadi diri sendiri itu memang baik. Saya juga belajar dengan Mas Laikul. Terima kasih Mas Laikul. Kadang cara membantu, cara gimana menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam segi fotografinya, pencahayaannya. Ya, saya di sini bikin softbox sendiri, bikin apa itu namanya, tripod dari Pralon. Terus saya menggunakan meja catering saya, dan apa-apa saya lakukan. Saya juga senang sama Mas Angga Chandra itu lucu juga. Dari konten cuma taksi online, pinter ngomong, suaranya bagus, itu menghasilkan sesuatu. Mas Atta Halilintar itu inspirasi saya juga, bahwa bekerja keras itu penting. Mas Tom Civil itu memberikan semangat kepada semua orang. Mas Raffi Ahmad dengan Trans Entertainmentnya, semua rumahnya itu terendos semuanya, dan itu membuat inspirasi. Untuk itu bagi YouTuber pemula, jangan pernah putus semangat. Yang penting kita tetap berkarya, kita membuat sesuatu yang bisa menginspirasi banyak orang. Ayo kita bergerak bareng bersama-sama untuk lebih baik, demi keluarga kita, demi orang tua kita, demi bangsa ini, dan untuk menjadi lebih baik dunia dan akhirat. Inilah curhatan hati saya. Oke, terima kasih kepada semua channel yang membuat inspirasi pada saya, dari Mas Baim Wong, Mas Anji dengan dunia manjinya, Mas Angga Chandra, Mbak Adlina, Mas Hasan JR11, Mas Laikul, Atta Halilintar, ISQ. Lah, curhatan dari seorang pembuat video, bukan YouTuber, yang akan berusaha menjadi lebih baik. Saya berusaha learning by doing, belajar sambil berproses. Jangan menunggu ideal untuk memulai, tapi mulailah agar engkau menjadi ideal. Semoga bermanfaat. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.